Mengapa kucing pernah dianggap setara dewa? Ternyata alasannya lebih masuk akal dari yang kamu kira. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa seekor hewan kecil seperti kucing bisa mendapatkan penghormatan yang luar biasa di masa lalu? Lebih dari 3.000 tahun yang lalu, di Mesir kuno, membunuh seekor kucing bisa berujung hukuman yang sangat berat. Ketika seekor kucing peliharaan mati, satu keluarga akan berkabung. Bahkan, jutaan kucing diawetkan menjadi mumi layaknya manusia. Lalu, apa yang membuat mereka begitu istimewa? Apakah orang Mesir benar-benar menyembah kucing sebagai dewa? Dan inilah alasannya. Satu, kucing dianggap sebagai perwujudan Dewi Bastet. Alasan pertama berkaitan dengan kepercayaan masyarakat Mesir kuno. Mereka percaya bahwa kucing adalah simbol dari Dewi Bastet, dewi yang melambangkan perlindungan, rumah tangga, kesuburan, kebahagiaan, dan keibuan. Pada awalnya Bastet digambarkan sebagai seekor singa betina, tetapi seiring berjalannya waktu, wujudnya berubah menjadi wanita berkepala kucing. Karena itulah, kucing dipandang sebagai hewan suci yang membawa perlindungan dari sang dewi. Namun, penting untuk dipahami bahwa bangsa Mesir tidak menyembah kucing itu sendiri. Mereka menghormati kucing karena dipercaya menjadi simbol atau perwujudan dari kekuatan Bastet. Bagi mereka, menyakiti seekor kucing sama saja dengan tidak menghormati dewi yang melindungi keluarga mereka. 2. Mata kucing yang bersinar membuat orang mengira mereka memiliki kekuatan ilahi. Sekarang bayangkan hidup ribuan tahun yang lalu. Tidak ada lampu jalan, tidak ada listrik. Saat malam tiba, hampir seluruh kota tenggelam dalam kegelapan. Namun di tengah gelapnya malam, seekor kucing tetap mampu berjalan dengan tenang. Bahkan, matanya terlihat bercahaya saat terkena sinar bulan atau obor. Bagi masyarakat Mesir kuno, pemandangan ini terasa seperti sebuah keajaiban. Bagaimana mungkin seekor hewan bisa melihat dalam kegelapan ketika manusia hampir tidak bisa melihat apapun? Kini kita mengetahui jawabannya. Mata kucing memiliki lapisan khusus bernama tapetum lucidum yang memantulkan cahaya kembali ke retina sehingga penglihatan mereka di malam hari jauh lebih baik daripada manusia. Namun ribuan tahun yang lalu, kemampuan ini dianggap sebagai tanda bahwa kucing memiliki hubungan dengan dunia para dewa. 3. Tingkah lakunya sangat misterius. Selain matanya yang bersinar, perilaku kucing juga membuat banyak orang merasa mereka bukan hewan biasa. Mereka bisa menghilang selama berjam-jam tanpa diketahui kemana perginya. Lalu tiba-tiba muncul kembali tanpa suara. Kadang mereka duduk diam menatap satu sudut ruangan selama beberapa menit. Kadang mereka mengikuti sesuatu dengan mata mereka, padahal manusia tidak melihat apapun. Ada juga saat-saat ketika mereka tiba-tiba berlari mengejar sesuatu yang tampaknya tidak ada. Perilaku seperti ini membuat masyarakat kuno percaya bahwa kucing mampu melihat atau berinteraksi dengan dunia yang tidak dapat dijangkau manusia. 4. Mereka bisa mendeteksi sesuatu yang tidak bisa dirasakan manusia. Inilah alasan yang mungkin paling menarik. Masyarakat Mesir kuno sering melihat kucing bereaksi terhadap sesuatu yang sama sekali tidak disadari manusia. Terkadang seekor kucing tiba-tiba menatap satu arah. Beberapa saat kemudian, muncul tikus dari balik tembok. Kadang mereka langsung waspada sebelum seekor ular memasuki rumah. Bahkan mereka bisa bereaksi terhadap suara yang sama sekali tidak didengar manusia. Bagi masyarakat saat itu, kemampuan seperti ini terasa seperti kekuatan supernatural. Padahal sekarang kita tahu bahwa indera kucing memang luar biasa. Pendengaran mereka mampu menangkap suara berfrekuensi tinggi. Penciumannya jauh lebih tajam daripada manusia. Kumis mereka mampu merasakan perubahan aliran udara dan getaran yang sangat kecil. Mata mereka juga sangat sensitif terhadap gerakan sekecil apapun. Apa yang tampak seperti ruang kosong bagi manusia, bagi seekor kucing mungkin terdapat serangga kecil di langit-langit, atau ular yang sedang bergerak perlahan. Tidak heran jika masyarakat ribuan tahun lalu menganggap mereka memiliki kemampuan yang melampaui makhluk biasa. 5.
Kucing menyelamatkan persediaan makanan. Di balik semua cerita mistis itu, ada alasan yang sangat masuk akal. Mesir adalah peradaban yang bergantung pada hasil panen gandum. Setelah panen disimpan di gudang, tikus menjadi ancaman terbesar. Seekor tikus mungkin terlihat tidak berbahaya, namun ratusan bahkan ribuan tikus dapat menghabiskan persediaan makanan yang cukup untuk memberi makan satu desa. Untungnya, kucing adalah pemburu alami. Tanpa perlu dilatih, mereka menjaga gudang tetap bebas dari tikus. Secara tidak langsung, mereka membantu mencegah kelaparan. Bisa dibilang, kucing ikut menjaga kelangsungan hidup salah satu peradaban terbesar dalam sejarah. 6. Mereka juga melindungi rumah dari ular. Dengan refleks yang luar biasa cepat, kucing mampu menghadapi ular kecil hingga sedang yang memasuki rumah. Melihat seekor hewan kecil mampu melindungi keluarga dari hewan mematikan, membuat masyarakat semakin menghormati mereka. 7. Kucing mendapat perlindungan khusus. Karena dianggap suci, kucing dilindungi oleh hukum. Membunuh seekor kucing, terutama dengan sengaja, dapat dikenai hukuman yang sangat berat. Ketika seekor kucing peliharaan mati, pemiliknya akan berkabung. Salah satu tradisi yang terkenal adalah mencukur alis sebagai tanda duka. Banyak kucing kemudian diawetkan menjadi mumi dan dimakamkan dengan penuh penghormatan. Hingga hari ini, para arkeolog telah menemukan jutaan mumi kucing di berbagai situs Mesir kuno. Penemuan tersebut menjadi bukti bahwa hubungan manusia dengan kucing pada masa itu jauh lebih dalam daripada sekadar memelihara hewan. Jadi, apakah kucing pernah dianggap sebagai dewa? Jawabannya adalah tidak. Namun bagi masyarakat Mesir kuno, kucing adalah hewan suci yang melambangkan kekuatan Dewi Bastet. Mata mereka yang bersinar, tingkah laku yang misterius, kemampuan mendeteksi sesuatu yang tidak bisa dirasakan manusia, serta jasanya menjaga makanan dan melindungi rumah membuat mereka memperoleh penghormatan yang luar biasa. Dan mungkin itulah alasan mengapa hingga sekarang kucing masih berjalan dengan percaya diri, seolah-olah mereka adalah penguasa rumah. Karena siapa tahu, di dalam ingatan nenek moyang mereka, memang pernah ada masa ketika seluruh peradaban memperlakukan mereka layaknya bangsawan. Kalau menurutmu, apakah kucing memang pantas mendapatkan penghormatan sebesar itu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe untuk video menarik lainnya seputar sejarah, sains, dan dunia kucing.